selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kelas 6. Berjumpa kembali dengan Pak Firman di channel Belajar dengan Gembira. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap hari Minggu kita biasa beribadah di gereja. Dan saat ini sekalipun kita dalam kondisi pandemi COVID-19, sekalipun tidak bisa beribadah di gereja, kita bisa beribadah di rumah masing-masing melalui panduan video yang disiapkan oleh gereja kita masing-masing. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus beribadah kepada Tuhan? Mari bersama-sama kita belajar di video pembelajaran kali ini. Anak-anak kelas 6 yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran 2 hari ini kita akan bersama-sama belajar tema beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, apakah anak-anak rajin pergi ke gereja setiap hari Minggu? Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Kira-kira apa yang menjadi dasar, menjadi alasan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 dan kitab Mazmur pasal 100, di sana disaksikan bahwa Tuhan itu amat sangat baik. Tetapi manusia seringkali memberontak dan tidak taat kepada Allah. Namun demikian, sekalipun manusia seringkali memberontak dan seringkali tidak taat kepada Allah, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Jadi kasih Tuhan itu tetap tidak berkurang sekalipun manusia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tetap baik, tetap mengasihi manusia dengan sempurna. Ibadah adalah wujud ketaatan dan syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah amat sangat baik, sudah mengasihi kita dengan sangat luar biasa, maka kita mewujudkan ketaatan dan rasa syukur kita melalui ibadah. Karena ibadah kepada Tuhan berarti menyembah, menghormati, dan melayani Tuhan. Dan semuanya itu dilakukan dalam kerendahan hati. Jadi mengapa kita beribadah kepada Tuhan tidak lain adalah sebagai wujud syukur dan wujud ketaatan kita karena sudah dikasihi Tuhan. Ibadah Kristen yang harus kita pahami bahwa ibadah Kristen tidak sekedar berdoa. Ada banyak orang yang salah memahami bahwa ibadah itu hanya berdoa. Tidak, tetapi ada banyak hal yang kita lakukan di dalam ibadah. Nah, ibadah Kristen terdiri dari banyak unsur. Nanti akan kita pelajari bersama-sama apa saja unsur-unsur yang ada di dalam ibadah Kristen. Nah, semua unsur yang ada di dalam ibadah Kristen itu sebagai cara menanggapi kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, semua unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya ketika kita datang beribadah di gereja, kita harus datang lebih awal supaya dapat mengikuti semua rangkaian unsur-unsur yang ada di dalam ibadah. Tidak bisa misalnya sebelum berkat kita sudah pulang, atau kita datang baru setelah firman, itu tidak bisa. Harus kita mengikuti dari awal supaya semua unsur itu dapat kita hayati.
Nah, yang tak kalah penting adalah bahwa ibadah Kristen bukan hanya rutinitas tanpa makna, bukan sekedar rutinitas, ya kegiatan yang kita lakukan secara rutin, bukan sekedar itu, tetapi harus kita maknai bahwa ibadah merupakan bentuk, ya, sebagai jalan perjumpaan kita dengan Tuhan, sebagai sarana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ibadah Kristen paling tidak dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah yang memuat unsur lengkap, yaitu kebaktian umum hari Minggu. Ya, kebaktian umum hari Minggu itu memuat unsur ibadah yang lengkap. Dan yang kedua adalah ibadah yang memuat unsur tidak lengkap. Misalnya, kebaktian anak atau sekolah minggu, kebaktian keluarga, kebaktian kaum ibu, kebaktian remaja, dan lain-lain itu seringkali memuat unsur yang tidak lengkap, berbeda dengan kebaktian umum hari Minggu. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam ibadah Kristen. Unsur yang pertama adalah doa. Doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan secara langsung. Artinya, melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan langsung tanpa melalui perantara. Selain itu, bahwa doa merupakan nafas hidup, ya, yang membuat kita tetap menjalin komunikasi dan kita tetap hidup. Seperti halnya ketika kita bernafas secara jasmani, ya, nafas itu membuat kita hidup. Kalau kita tidak bernafas, maka kita akan mengalami kematian. Dengan demikian, doa juga merupakan nafas hidup rohani kita, supaya kita senantiasa terjalin komunikasinya, relasinya dengan Tuhan, sehingga hidup rohani kita tetap boleh terjaga. Nah, di dalam ibadah Kristen, doa ada beberapa macam. Yang pertama adalah doa syukur, yaitu ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah doa epiklese, yaitu doa memohon pimpinan Roh Kudus sebelum membaca dan memahami firman Tuhan. Jadi biasanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Nah, doa itu disebut sebagai doa epiklese. Yang selanjutnya yaitu doa pengakuan dosa. Yaitu di dalam doa ini kita memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita juga memohon kekuatan supaya dapat senantiasa hidup baru di dalam hidup yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini kita memohon penyertaan untuk orang lain, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Ya, doa secara lengkap, umum untuk semua orang. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu doa berkat. Kita memohon berkat Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Biasanya ini dilakukan ketika kita hendak mengakhiri ibadah kita. Nah, unsur yang kedua yaitu nyanyian pujian. Nyanyian pujian merupakan ciri ibadah Kristen yang dapat kita jumpai, yang menjadi kekhasan di dalam ibadah Kristen. Ya, ada banyak bentuk nyanyian, ya, yang merupakan pernyataan iman kita, ya, bisa nyanyian pujian
bisa nyanyian syukur, nyanyian penyesalan, nyanyian harapan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, unsur yang terdapat dalam ibadah Kristen adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Ya, melalui pembacaan Alkitab dan khotbah ini, kita belajar memahami karya Allah dalam sejarah manusia, yaitu yang sudah dinyatakan sejak permulaan zaman, ya di masa lalu, juga karya Allah di masa kini bagi kita, juga kita memahami karya Allah untuk masa-masa yang akan datang. Nah, para pendeta yang belajar teologi menolong kita untuk memahami firman Tuhan di dalam bagian khotbah dan pembacaan Alkitab ini. Nah, unsur yang selanjutnya adalah pengakuan iman. Pengakuan iman merupakan wujud iman yang kita ucapkan. Ya, pernyataan iman kita yang kita ucapkan secara lisan. Menunjukkan apa yang kita yakini tentang iman kita. Nah, di dalam agama Kristen ada 3 pengakuan iman Kristen yang terdapat di seluruh dunia. Yang pertama adalah pengakuan iman Athanasius. Yang kedua adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dan yang ketiga adalah pengakuan iman Rasuli. Nah, pengakuan iman yang ketiga inilah, yaitu pengakuan iman Rasuli, yang seringkali diucapkan di dalam ibadah-ibadah Kristen. Nah, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita beribadah dan selama kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa Tuhan adalah kudus. Sehingga ketika kita datang ke hadirat Tuhan, maka kita harus datang di dalam kekudusan. Misalnya, ya kita tidak bisa datang dengan situasi ketika kita marah-marah atau kita penuh dengan dendam dan sebagainya. Kita harus membersihkan diri kita terlebih dahulu dari hal-hal yang tidak baik itu. Kita berdoa, memohon pengampunan Tuhan, kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita, lalu kemudian kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Nah, yang kedua, ini yang penting juga, bahwa kita harus berpenampilan sederhana, sopan, dan tidak berlebihan. Sederhana itu seperti apa ya? Penampilan yang rapi, yang tidak berlebihan. Misalnya ke gereja lalu kemudian memakai perhiasan yang banyak sekali, itu terlalu berlebihan. Atau misalnya ke gereja dengan memakai rok mini, nah itu tidak sopan. Jadi harus tetap rapi, sederhana, sopan, dan tidak berlebihan. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bahwa kita harus memiliki sikap merendahkan diri. Ya, karena di dalam ibadah itu kita menghayati relasi kita dengan Tuhan, maka kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut kita tinggikan, Tuhanlah yang patut kita muliakan di dalam hidup kita. Wah, ternyata ibadah merupakan suatu hal yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena melalui ibadah itulah kita menghayati relasi, menghayati perjumpaan kita secara pribadi maupun secara komunal bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang beriman. Oleh sebab itu, anak-anak jangan sampai lupa untuk senantiasa taat,
setia dan tekun untuk datang ke gereja untuk beribadah, karena inilah yang menjadi dasar dan fondasi bagi iman kita. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya, masih di channel yang sama, Belajar dengan Gembira bersama dengan Pak Firman. Tuhan memberkati.